Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kinardo, kelas MBS 4G dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Ibtidah Hidayah Batari, yaitu dengan materi cara menyelesaikan permohonan keberatan dan prosedur tingkat banding. Langsung saja, cara menyelesaikan permohonan keberatan. Yang pertama, pengiriman surat permintaan data, informasi atau dokumen KKP. Kemudian yang kedua, analisis sengketa terhadap berkas keberatan. Yang ketiga, peminjaman buku, catatan, data, informasi, permintaan keterangan atau bukti kepada wajib pajak, peninjauan tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan, pembahasan dan klasifikasi dengan wajib pajak. Kemudian yang keempat, permintaan keterangan dan bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Kemudian yang kelima, pembahasan dan klasifikasi sengketa pajak dengan pemeriksa, tim quality asuransi, pemeriksaan accounting representatif atau pihak lain yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang keenam, permintaan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain dalam rangka menyelesaikan keberatan. Yang ketujuh, pembahasan keberatan. Yang kedelapan, pembuatan kertas kerja, penelitian dan laporan penelitian keberatan. Yang kesembilan, penyampaian surat tugas pengganti. Kemudian yang ke-10, penerbitan dan pengiriman surat keputusan keberatan. Yang ke-11, yang terakhir, konfirmasi penerimaan surat keputusan keberatan. Baiklah, materi yang kedua yaitu prosedur tingkat banding. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, proses yang harus dilakukan permohonan banding. Yang pertama, permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam tenggang waktu. Yang kedua, membayar biaya perkara banding di mana pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian yang ketiga, panitera memberitahukan adanya permohonan banding di mana pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian yang keempat, permohonan banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding di mana pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian yang kelima, selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama atau mahkamah syariah di mana pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian yang keenam, berkas perkara banding dikirim ke pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi oleh pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding. Kemudian yang ketujuh, banding dikirim oleh pengadilan agama provinsi ke pengadilan agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Kemudian yang kedelapan, pengadilan agama atau mahkamah syariah menyampaikan salinan keputusan kepada para pihak. Kemudian yang kesembilan, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon dalam perkara cerai talak dan memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari dalam perkara cerai gugat. Adapun penyelesaian perkara tingkat banding. Yang pertama, berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. Yang kedua, ketua pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi membuat penetapan majelis hakim yang akan menerima berkas. Kemudian yang ketiga, panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.
Kemudian yang keempat, panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. Kemudian yang kelima, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi. Kemudian yang keenam, majelis hakim tingkat tinggi memutuskan perkara banding. Kemudian yang ketujuh, salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.